Halo sobat pecinta film, Mimin doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalian pernah dengar donasi usia nggak? Kedengarannya pasti aneh di telinga kalian. Masa iya usia bisa didonasikan ataupun diperjualbelikan? Ya udah, daripada penasaran sama pusing mikirinnya, Mimin kasih alur ceritanya. Judul filmnya Paradise tahun 2023. Besseren Leben? Einem Leben, das du dir nie... Film ini diawali dengan memperlihatkan profil perusahaan yang bernama Aeon, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berhasil melakukan terobosan dalam bidang bioteknologi, di mana seseorang bisa menambahkan usianya ataupun menjualnya ketika sangat membutuhkan bantuan keuangan. Scene berpindah. Kita bisa lihat seorang yang bernama Max yang merupakan karyawan teladan perusahaan Aeon. Ia sedang menawarkan program donasi usia kepada seorang pemuda imigran. Bujuk rayu Max sepertinya berhasil mendapatkan kliennya. Dengan iming-iming uang, Max itu sangat ahli dalam bidangnya, sampai ia mendapatkan gelar bergengsi sebagai manajer donasi terbaik. Du heiratest sie und dann nimmst du sie mit rein im Lotto. Setelahnya Max pergi ke tempat perusahaan Aeon. Kita bisa lihat ketika Max berjalan, suasana kota nampaknya tidak baik-baik saja. Ada pro dan kontra terhadap program donasi usia itu. Ya, mungkin mereka menganggap program itu bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan agama. Setelah sampai di sana, Max terlihat menghadiri semacam acara dibilang penghargaan karyawan berprestasi. Nyatanya Max mendapatkan predikat manajer donasi terbaik tahun ini. Bayangkan saja ia berhasil membujuk orang-orang mendonasikan usianya yang berjumlah 276 tahun. Hebat juga si Max ini. Saat itu juga mereka memperkenalkan pencetus program tersebut, yaitu Sophie Tilson. Ia mengungkapkan visinya yaitu ingin manusia yang menentukan umurnya. Apalagi untuk orang-orang yang berpengaruh di dunia, semisalnya para ilmuwan yang diharapkan bisa panjang umurnya. Namun hal itu ditentang keras oleh kelompok orang yang disebut Adam. Kelompok ini beroperasi secara rahasia. Kelompok ini berkomitmen membuat orang sadar tentang bagaimana Aeon berkontribusi terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kejadian pembunuhan pun terjadi terhadap orang penerima usia. Ia menyusup sebagai perawat. Hal itu menjadi aib bagi Aeon. Sophie pun kecewa dan berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini. Scene berpindah. Kita bisa lihat Max bertemu dengan istrinya, Elena. Mereka membahas ekonomi mereka. Faktanya mereka masih punya cicilan apartemen dan hidup pas-pasan. Fakta yang sungguh tidak diduga. Mereka pun bersiap berkunjung rutin ke rumah orang tua Elena. Nampaknya ketidakcocokan ayah Elena dan Max terlihat di sini. Mereka saling berdebat tentang program donasi usia yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Max nampak kesal sepulang dari sana. Suatu hari, pada saat kembali ke apartemennya, Max menemukan apartemennya terbakar. Hal itu membuat harta benda mereka ludes terbakar. Saat mencari bantuan dari pengacara mereka, namun Max dan Elena tidak bisa mendapatkan asuransinya dikarenakan kejadian kebakaran itu diklaim karena kelalaian mereka. Hal itu membuat mereka pusing dan stres. Pengacara itu mengungkapkan ada satu jaminan yang bisa digunakan yaitu donasi usia. Faktanya Elena ternyata sudah lama mendaftarkan sebagai donatur di Aeon. Max pun terkejut dan gelisah dikarenakan harus membayar sisa cicilan apartemennya. Donasi usia Elena yang harus didonasikan sebanyak 40 tahun agar bisa melunasi cicilannya. Dan Elena yakin ia telah memadamkan lilinnya dan hal itu menjadi sebuah pertanyaan.
Max pun menawarkan dirinya mendonasikan usianya. Namun hal itu tidak bisa karena penerima usia Max telah meninggal. Begitulah aturannya. Sesudahnya tiba-tiba Elena ditahan oleh polisi dengan alasan mencegah Elena kabur meninggalkan hutang. Hal itu membuat semakin stresnya Max. Selanjutnya Max meminta bantuan Sophie. Ia meminta meminjamkan uang untuk melunasi hutangnya. Namun hal tersebut sia-sia karena tak kunjung ada kabar darinya. Nyatanya ia hanya ditawari promosi jabatan dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi Max menolaknya karena bukan itu yang ia mau. Akhirnya ia memutuskan keluar dari Aeon. Kasihan betul nasib Max. Predikat karyawan terbaik sepertinya tidak ada artinya. Nyatanya ia tetap kesulitan meminta bantuan perusahaan. Yang bisa dilakukan Max hanyalah menunggu Elena selesai menjalankan donasi usianya. Mereka menemukan tempat tinggal sementara di sebuah hotel murah. Untuk tempat Elena bergulat dengan efek samping dari pertambahan usianya. Hari demi hari berlalu. Efek samping donasi usia mulai terlihat. Penampakan Elena semakin tua. Kalau dikira-kira seperti usia 60-an, ditambah ia mengalami keguguran karena efek transformasi usianya. Malang sekali nasib Elena. Rasa frustasi dirasakan mereka. Max berjuang mencari solusi dan Elena berjuang menerima keadaan sudah menjadi tua. Scene berlanjut. Karena merasa frustasi, Elena memutuskan tinggal bersama orang tuanya dan melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit masyarakat. Singkat cerita, Max berjanji akan mengembalikan usia Elena dan tahu caranya, ungkap Max kepada orang tuanya. Ia pun pergi dan melamun di taman. Tak lama ia bertemu dengan anak kecil penjual narkoba. Sambil mengamatinya, ia sadar kalau anak kecil itu ternyata penerima donasi usia. Jadi usianya ternyata bukan seusia anak-anak. Namun entah dari mana ia mendapatkannya. Max pun mendapatkan solusinya. Ia mendapatkan informasi transplantasi usia secara ilegal oleh kelompok yang berada di Lithuania. Setelah mengetahui bahwa ia perlu mendapatkan penerima yang mengambil usia Elena, Max berencana menculik Sophie. Setelah mengamati pengawal Sophie beberapa waktu, kesempatan itu datang ketika Sophie pergi ke sebuah kuburan tanpa dijaga. Namun ketika didekati, malah yang terlihat wajah jauh lebih muda dari Sophie yang dikenalnya. Max pun yakin bahwa Sophie menggunakan usia istrinya menjadi lebih muda. Ia pun menculiknya. Scene berlanjut. Max membawa Elena ke tempat Sophie disekap dan menjelaskan kepadanya solusi agar usianya kembali normal. Awalnya Elena ketakutan karena terlalu beresiko. Namun Max membujuknya dan meyakinkannya. Dan akhirnya Elena pun bersedia ikut ke Lithuania. Namun mereka menjadi buronan Aeon dan polisi di Jerman. Elena dan Max banyak menghabiskan waktu bersama di perjalanan. Awalnya tidak ada masalah apapun. Namun sesampainya di pelabuhan Lithuania, mereka terjebak razia yang mengharuskan mereka berpikir agar lolos razia. Max pun mendapatkan ide. Ia nekat mengancam orang lain agar menyembunyikan dan membawa mereka menggunakan mobilnya. Sementara mobil Max dibawa oleh suami di keluarga tersebut. Idenya hampir gagal, tapi akhirnya mereka lolos juga. Perjalanan pun berlanjut. Max pun langsung menghubungi agen donasi usia yang berada di Lithuania. Namun setelah lama menunggu, mereka tak ada kabar sama sekali. Mereka pun merasa gelisah, ditambah lagi fakta menyebutkan wanita yang mereka culik itu mengaku ia adalah anaknya Sophie.
Max tak percaya begitu saja. Ia tahu kalau anak Sophie sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu karena kanker. Namun memang fakta mengarah bahwa ia anaknya Sophie. Ia mengaku anaknya Sophie bernama Mary. Sophie sengaja menyembunyikan anak yang lain karena untuk menghindari kritik atau perhatian lainnya. Selanjutnya, Max menemukan hotel yang terbengkalai untuk bersembunyi dan istirahat. Kita bisa lihat perbedaan pendapat antara Max dan Elena. Mereka terlihat saling berdebat. Max tetap pada pendiriannya untuk menolong Elena mengembalikan usianya yang dicuri. Berbeda dengan Elena yang dilanda kebimbangan, ia menilai salah yang telah ia lakukan, ditambah perasaan bersalah karena salah menculik orang. Maria pun sempat berhasil kabur di saat Max lengah mengawasinya. Namun usahanya terhenti ketika terjebak di hutan. Sampai akhirnya ia ditolong oleh Elena. Dan Elena pun semakin yakin itu bukan Sophie yang ia culik. Karena tak ada bekas luka operasi di tubuhnya ketika melihat Maria membersihkan badannya di kamar mandi. Elena pun semakin merasa dilema. Max pun meyakinkan kembali Elena sampai Elena pun kembali tenang. Rencana Max dan Elena tidak berjalan sesuai rencana. Ketika pemimpin kelompok Adam yaitu Lilith menemukan mereka setelah mereka menjadi buron di Jerman. Kita bisa lihat Lilith menjelaskan peristiwa yang selama ini dialami Max dan Elena. Faktanya Sophie telah lama mengincar usia Elena. Karena hanya Elena yang cocok DNA dengan Sophie. Semua telah direncanakan Sophie. Yang awal mulanya Max adalah sebagai manajer donasi untuk Elena. Tapi kenyataannya Max malah menikahi Elena. Dan sampai di rekayasa kebakaran di apartemen Max dilakukan oleh Sophie agar Max dan Elena terlilit ekonomi yang susah sampai terpaksa menjual usianya untuk Sophie. Sementara Max dan Elena terkejut mendengarnya. Kemudian Lilith menawarkan kesepakatan di mana Max bertugas menjalankan kesepakatan dengan Sophie yang di mana mereka akan menyelamatkan Mary. Yang secara tidak langsung Max menjadi pemancing agar kelompok Sophie datang. Dan Lilith berkesempatan membunuh Sophie. Scene berlanjut. Akhirnya kelompok Sophie pun datang. Awal mula Max langsung menawarkan kesepakatan dengan Sophie. Dan faktanya Sophie datang dengan penampilan lebih muda. Itu artinya memang Sophie menggunakan usia Elena untuk memanjangkan usianya. Dan yang disekap itu benar Maria anak Sophie. Max menyuruh Sophie masuk menemui Mary tanpa pengawal. Yang bertujuan agar Sophie dibunuh di dalam. Namun rencana gagal ketika pengawal Sophie curiga. Mengapa Max tahu kalau Sophie ikut datang? Max pun tak menjawab pertanyaannya. Hal itu membuat anggota pengawal Sophie bersiap menembak Max. Dan kita bisa lihat ternyata ada salah satu anggota kelompok Adam yang sudah menyusup di tempat pengawal Sophie, yaitu si Gondrong. Ia pun menembak Sophie yang nampaknya tewas. Hal itu memicu baku tembak besar-besaran. Di tengah kekacauan itu, Lilith pun terbunuh dan Max berhasil menyelamatkan Elena dan melindungi Mary dari baku tembak. Selama pelarian mereka, Mary mencoba kabur dan membunuh Elena. Namun pistol yang dipegangnya malah kosong pelurunya. Hal itu membuat emosi Elena sampai membuat Mary pingsan karena kepalanya dibenturkan ke mobil. Perjalanan pun berlanjut dan tiba-tiba Max berubah pikirannya. Ketika melihat Mary yang pingsan dan terluka, ia menganggap sama saja seperti yang dilakukan Aeon, merampas usia orang yang tak bersalah. Karena Mary tidak terlibat dalam hal ini dan secara kebetulan Sophie telah tewas. Namun malah Elena yang menjadi terobsesi mendapatkan kembali usianya yang hilang. Meskipun selama ini Elena berbuat baik kepada Mary.
Elena menjadi teguh pada keputusannya, sampai berbuat nekat mengancam Max akan bunuh diri. Max pun tak bisa berbuat apa-apa dan menuruti kemauan Elena dengan menepi di jalan yang sepi. Elena pun langsung melanjutkan perjalanannya ke tempat komplek kelompok Lituania, bertekad melanjutkan rencana awalnya untuk mendapatkan usianya kembali. Setelah transplantasi berhasil, Elena mendapatinya karena DNA sama dengan Mary. Setelahnya Mary diizinkan meninggalkan komplek. Saat dia berjalan sendirian di antah berantah, seorang pengemudi truk menemukannya dan membawanya langsung ke Sophie. Ternyata Sophie masih hidup karena ia memakai rompi anti peluru selama baku tembak berlangsung. Rompi itu menyelamatkannya. Namun walaupun selamat, Sophie harus menerima kenyataan putrinya terampas usianya dan kini membuatnya menua. Sementara itu Max yang terdampar setelah Elena meninggalkannya bertekad untuk mengakhiri praktek donasi usia yang mengerikan itu. Ia akhirnya pergi ke kamp pengungsi di Lituania. Di sana ia menemukan bahwa orang-orang dari seluruh penjuru telah berkumpul mencari transplantasi usia ilegal. Menyadari konsekuensi praktek tersebut, Max memutuskan bergabung dengan kelompok Adam sebagai pemimpin baru mereka setelah kematian Lilith. Akhir dari cerita ini, Max telah bersumpah untuk menghentikan bisnis donasi usia dan akan mengakhirinya. Di samping itu, Elena yang telah mendapatkan usianya kembali menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan barunya dan bersama calon anak mereka. Di sisi lain, Sophie tetap tidak berubah dan menolak untuk melepaskan obsesinya dengan penelitian transplantasi usia, meskipun melihat putrinya sendiri menjalani prosedur tersebut. Dan akhirnya film pun berakhir. Diese Ungerechtigkeit. Jetzt ist die Zeit. Akhirnya film pun berakhir, di mana plot twistnya yang tak terduga. Awalnya Max dan Elena tetap bersama, dan nyatanya mereka memilih jalan hidup masing-masing. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah obsesi berlebihan merupakan hal yang tidak baik dan bisa merugikan orang-orang di sekitar kita. Bijaklah dalam menentukan pilihan. Terima kenyataan walaupun menyakitkan, karena dimanapun kesulitan pasti ada kemudahan yang akan datang. Akhir kata, see you next time guys.